Adanya istilah wayang orang dimulai sejak tahun 930 Masehi. Istilah tersebut terdapat dalam prasasti Mimalasrama di Jawa Timur. Wayang orang terus berkembang dan menjadi salah satu identitas budaya nasional. Salah satu kelompok yang masih eksis mempertunjukkan wayang orang Surakarta adalah wayang orang Sri Wedari. Masa pemerintahan Mangkunegoro I yaitu tahun 1757 sampai dengan 1795, wayang orang istana kali pertama diciptakan dengan lakon Bambang Wijanarko. Ketika itu, pementasan wayang masih sangat sederhana sampai masa pemerintahan Mangkunegoro III dan IV. Puncak kejayaan wayang orang istana adalah ketika masa pemerintahan Sri Mangkunegara V, yaitu tahun 1881 sampai dengan 1895, yang ditandai dengan standarisasi atau dibakukannya busana wayang orang istana yang diilhami dari busana wayang Purwa. Pada masa kekuasaan Mangkunegoro VI, yakni tahun 1896 sampai dengan 1916, terjadi krisis ekonomi yang menimpa Kadipaten Mangkunegara. Krisis ekonomi ini berdampak kepada berbagai hal, termasuk di dalamnya krisis dalam bidang pengembangan kesenian. Hal ini berdampak dengan tidak dimonopolinya lagi pertunjukan wayang. Pun ketika abdi dalam banyak diberhentikan oleh istana, para mantan abdi dalam ini kemudian membentuk grup wayang di luar istana. Ialah seorang Tionghoa bernama Gan Kam yang pada akhir masa pemerintahan Mangkunegoro VI, yakni sekitar tahun 1895, kemudian menggelar pertunjukan dengan panggung prosenium ala opera barat. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal grup wayang orang pertama. Pakubuwono X adalah raja yang memerintah paling lama dan besar. Berbagai bangunan fisik keraton, pintu gerbang batas kota, jembatan-jembatan, dan Taman Sriwedari menandai kebesaran pemerintahannya. Khusus Taman Sriwedari dibangun oleh Sosro Diningrat atas perintah Pakubuwono ke-10 pada tahun Jawa 1831 dengan Condro Sengkolo Janmo Guno Ngesti Ratu atau tahun Masehi 1901 dalam babat Taman Sriwedari. Pada tahun 1901, Bon Raja dibuka untuk umum. Pakubuwono X memerintahkan Patih Sastro Diningrat IV membentuk perkumpulan wayang orang Sriwedari di tahun 1901. Sejak saat itu, pertunjukan wayang orang diselenggarakan secara bergantian oleh kelompok pimpinan Gan Kam, Lit Wat Gin, dan RM Sastro Tanojo. Lalu, seiring makin diminatinya wayang orang di masyarakat dan ketika susunan Pakubuwono X memprakarsai pertunjukan wayang orang bagi masyarakat umum di Balikambang, Taman Sriwedari, dan di pasar malam yang diselenggarakan di alun-alun. Para pemainnya pun bukan lagi hanya para abdi dalam, melainkan juga orang-orang di luar keraton yang berbakat menari. Perkembangan wayang orang semakin meningkat setiap harinya, maka dibangunlah gedung wayang orang di lingkungan Taman Sriwedari atau lebih banyak dikenal Bon Rojo. Gedung permanen itu dibangun tahun 1928 sampai dengan 1930 yang seyogyanya akan mampu menampung lebih dari 500 penonton setiap kali tampil. Tahun 1951 dibangun lagi gedung baru yang lebih besar dan dapat menampung lebih dari 1.000 orang. Pembangunan gedung baru disebabkan oleh penonton semakin banyak dan akhirnya mereka menonton melalui anyaman kawat yang dipasang di atas tembok setinggi 1 meter. Wayang orang Sriwedari terus mendapatkan tempat di hati masyarakat penggemarnya yang sangat haus akan sebuah tontonan. Bahkan pemain tetap yang dulunya pemain wayang keliling diangkat menjadi abdi dalam Punokawan Langentoyo pada kantor Hamong Raras Keraton Surakarta.
Pemain terkemuka wayang orang Sriwedari pada era tahun 20-an sampai 40-an adalah Pugu Harjawi Baksa sebagai tokoh Gatotkaca dan Sastra Dirun sebagai Petro. Selain itu juga ada Surono Rono Wibakso dan Darsi Pudiarini. Dekade 40-an hingga 70-an adalah masa-masa keemasan wayang orang Sriwedari. Wayang orang Sriwedari telah berjasa besar dan ikut melestarikan kebudayaan bangsa, yaitu seni wayang orang, seni tari, seni busana, seni suara, serta seni karawitan. Wayang orang Sriwedari pada masa kejayaannya merupakan sebuah tontonan yang dinanti-nanti oleh para penggemarnya. Bukan hanya dari masyarakat Indonesia saja, melainkan penonton dari masyarakat Cina pun terbilang cukup banyak yang menantikan. Pada tahun 70-an, wayang orang Sriwedari merupakan sumber pendapatan yang menguntungkan bagi pengelolanya, yakni Keraton Surakarta yang kemudian beralih ke pemerintah kota Surakarta. Wayang orang Sriwedari juga tercatat sebagai sebuah tontonan favorit Presiden RI I, Soekarno. Bung Karno dalam 3 bulan sekali selalu meluangkan waktu untuk menyaksikan wayang orang Sriwedari. Apa? Duit dandang gula jajanan Kuto Solo. Piye? Contohnya, saiki nekno. Tindak Solo. Aja nganti lali. Dahar cakal ayam margoyudan. Wah, ya lagi bener. Yen sumber sate kambinge. Neng klewer tengklengipun soto ayam protelon gading. Wah, yen pasar gede mriko ngunjuk dawet ayu. Nek pasar gede ya jambune dawete jos kuliner sego liwet neng keprabon. Noto suman kuwi sing kondange srabi. Yen sate kire komplang. Kulino. Iso dek kulino piye to? Lho, kulino. Etnis Cina juga berperan dalam perkembangan wayang orang. Mereka ikut menyemarakan seni panggung ini dengan meriah. Keberadaan wayang orang memang tidak terlepas dari peran etnis Cina. Mereka mengambil tempat sebagai juragan yang membiayai pertunjukan untuk kepentingan komersial. Keterlibatan Cina pada bisnis pementasan wayang orang ini berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 70 tahunan, antara tahun 1895 sampai dengan 1965. Etnis Cina dan Kasunanan Surakarta mampu membuat wayang orang menjelma menjadi seni komersial yang disambut secara antusias oleh masyarakat. Tahun 1966, seni panggung ini juga terkena imbas akibat perubahan peta politik saat itu. Pengusaha Cina mengambil jarak dengan wayang orang karena mereka menganggap tidak ada lagi prospeknya. Kemudian ada beberapa hal yang membuat pemudaran pamor seni panggung wayang orang pada masa Orde Baru, yaitu mulai berkembangnya budaya rekam, adanya intervensi militer Orde Baru pada perjalanan seni panggung. Hal tersebut membuat seni kehilangan kebebasan dan independensinya, sehingga perjalanan kreatif seorang seniman menjadi stagnan. Periode perkembangan wayang orang Sriwedari di bawah penguasaan Keraton Kasunanan Surakarta berakhir sejak tahun 1946. Hak-hak istimewa para Raja Surakarta di luar tembok istana secara resmi dihapus oleh pemerintah pada tanggal 1 Juni 1946. Hal tersebut mendorong bermunculannya grup atau organisasi wayang orang di luar keraton seperti Wayang Orang RRI Surakarta, Ngesti Pandawa, Semarang, Sri Wahito, Yogyakarta, dan Baroto, Jakarta. Pemerintah Kota Solo ketika zaman Joko Widodo juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan para pemain wayang orang Sriwedari. Pemerintah Kota Solo telah menetapkan dan mengangkat para pemain tersebut sebagai pegawai negeri sipil. Gaji bulanan beserta tunjangan pensiun cukup membantu dan memberi dampak positif bagi kehidupan para pemain. Mengenai regenerasi, Pemkot Solo juga telah mengupayakan beberapa upaya,
dimulai dari regenerasi penonton kalangan usia muda, mulai dari anak-anak pelajar dan mahasiswa, dengan digelar pertunjukan pagi hari tanpa dipungut bayaran. Pemerintah juga aktif mengundang sejumlah sekolah dan lembaga pendidikan untuk menonton. Biasanya dilakukan setiap kecamatan, secara bergantian sesuai dengan jadwal dan kapasitas gedung. Sedangkan untuk regenerasi dari para pemain, beberapa sanggar budaya masih bertahan diramaikan oleh bocah-bocah yang antusias mempelajari seni tradisi, di antaranya Sanggar Meta Budaya, Sanggar Tari Surya Sumirat GPH Herwasto Kusumo, Sanggar Sono Puspo Budoyo, Sanggar Sarwi Retno Budoyo, Sanggar Eka Santi Budoyo, Sanggar Krido Budoyo, dan Sanggar Galo Art yang juga aktif mengikuti Festival Wayang Bocah yang menjadi agenda rutin pemerintah Kota Solo setiap tahun. Lingkungan Wayang Orang Sriwedari sendiri sudah dilakukan regenerasi pemain dengan melibatkan pemain-pemain yang lebih muda. Salam sejarah.